Halo semuanya, kali ini kita akan membahas determinan part 2. Nah, menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, contohnya kita mempunyai matriks A berukuran persegi ya, n kali n, jadi A11 sampai ANN. Nah, ini didefinisikan MIJ yaitu sama dengan minor entry AIJ adalah determinan submatrik yang elemen-elemennya tidak berada pada baris I dan kolom J. Ya, ingat, tidak berada pada baris I dan kolom J. Sedangkan CIJ ini sama dengan min 1 pangkat I plus J. MIJ sama dengan kofaktor entry AIJ. Nah, mari kita simak berikutnya. Nah, contohnya misalkan A adalah matriks sebagai berikut. Matriks A 3 kali 3, maka untuk menghitung MIJ, yaitu di sini M11, tidak melibatkan elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Ingat, ini sesuai yang tadi ya, MIJ ya. Nah, maka dari matriks 3 kali 3, kita dapat tarik garis karena ini M11, MIJ, baris pertama, kolom pertama. Maka yang diambil adalah ini ya, 2, min 4, 5, dan 3 masuk dalam M11. Lalu kita substitusikan perkalian 2 kali 3 kurangi min 4 kali 5 sama dengan 26. Nah, untuk menghitung M23 tidak melibatkan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Berarti kalau M23 itu baris kedua, kolom ketiga. Berarti yang didapat dari M23 adalah matriksnya 6, min 3, 1, dan 5. Kita substitusikan hasilnya 33 ya. Nah, contoh yang pertama, tinjau matriks A berikut ukuran matriks A 3 kali 3. Nah, yang tadi berarti minor entry ya, MIJ sama dengan minor entry AIJ ya. Dan kofaktor dari matriks A itu sebagai berikut. Kita cari MIJ. Berarti M11 ya, M11 berarti ini baris pertama kolom pertama didapat 2 min 4 5 3, baris pertama kolom kedua didapat 2 min 4 1 3, dan seterusnya sampai M33 ya. Nah, hitungannya secara sama ya. Nah, lalu pada CIJ, nah di sini rumusnya tadi min 1 pangkat I plus J. M11 sama dengan M11 sama dengan hasilnya 25. Nah, sama halnya kita masuk sampai dan seterusnya menghitung sampai C33 dengan cara yang sama ya. Nah, jadi kofaktor CIJ berkoresponden dengan minor entry MIJ hanya berbeda tanda, yaitu positif atau negatif tergantung nilai I dan J-nya. Nah, cara mengingat tanda positif dan negatif untuk CIJ adalah dengan memperlihatkan atau memperhatikan pola berikut. Jadi plus minus untuk ke arah baris ya, untuk ke kolom sama saja ya, plus minus. Nah, dengan menggunakan kofaktor, maka determinan matriks A di sini, matriks A dengan subelemen A11 sampai ANN dapat dihitung dengan salah satu dari persamaan berikut. Ingat, salah satu baik secara baris maupun secara kolom. Ini contohnya di sini. Jika secara baris A11, C11, A12, C22, dan seterusnya sampai A1N dan C1N. Berarti yang berjalan kalau secara baris itu yang angka yang keduanya, N-nya ini. Nah, sedangkan secara kolom berarti A11, C11,
A21 C21 sampai AN1 CN1. Berarti dia ke bawah. Berarti nilai yang pertama, yang N ini yang berjalan. Nah, contoh kedua, misalkan matrik A ukuran 3 kali 3, determinan matrik A dihitung dengan ekspansi kofaktor sebagai berikut. Nah, misalkan acuannya adalah baris pertama matrik A. Nah, ini karena di sini kita ambil baris pertama A11 C11 sampai A13 C13, meskipun kita juga bebas mengambil secara baris atau secara kolom. Nah, ini contohnya pada kita ngambil secara baris, maka secara baris berarti 3 min 1 2 menjadi konstanta depannya ya, nilainya ya, 3 min 1 dan 2. Nah, lalu ingat MIJ itu ada perpotongan di baris pertama kolom pertama, maka 0,4 2 min 3 kita ambil, jadi matrik 2 kali 2 sampai 5082. Nah, lalu kita substitusikan secara perkalian. Nah, di sini konstanta 3, 0 kali 3 kurangi 4 kali 2. Silang ya. Dan seterusnya. Hasilnya min 51. Nah, di sini ingat, ini matrik 3 kali 3 menjadi determinan matrik A dengan ekspansi kofaktor. Acuannya seperti ini ya. Nah, misalkan digunakan kolom kedua sebagai acuan. Ini tadi baris, sekarang kolom. Kolom keduanya adalah min 1, 0, 2. Yang kolom kedua di sini min 1, karena di sini min 1, ketentuan dari CIJ ya, positif dan negatifnya. Di sini kolom kedua ini minus, berarti minus 1. Nanti ini hasilnya positif ya. Terus 0 dan min 2. Min 2 kenapa? Karena di sini sudah 2. Di sini berubah menjadi min 2 karena di sini min. Sesuai rumusnya ya. Nah, hasilnya sama, min 51. Ya. Maka dimana disebut di atas tadi, dibebaskan atau pilih salah satu baris maupun kolom. Lalu kita substitusikan. Nah, contoh ketiga, hitung determinan matrik A. Di sini ada matrik A 4 kali 4. Berarti di sini A11, C11, A12, C12. Berarti di sini secara baris ya. Yang diambil, jadi konstantanya yang diambil secara baris pertama 3, 5, 2, dan 6. Nah, berarti tetap perpotongannya secara MIJ, yaitu baris pertama kolom pertama itu 247 min 1 15 1 3 3 dan seterusnya sampai perpotongan di konstanta 6 ini. Nah, lalu disubstitusikan, hasilnya adalah min 18. Ini secara baris ya. Nah, lalu gunakan acuan baris atau kolom dengan yang banyak 0 untuk menghemat perhitungan. Contoh 4, misalnya A, matrik A ukuran 3 kali 3, kita ambil baris kedua. Karena di sini baris yang banyak nolnya untuk menghemat perhitungannya. Nah, tapi sesuai dengan rumus plus minus, berarti min 3, 0, dan min 0. Nah, lalu juga MIJ-nya kita tarik pepotongan, didapat min 1, 4, 1, 0. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, lalu tips yang kedua, terapkan OBE, operasi baris elementer, untuk memperoleh baris yang mengandung 0. Jadi kita buat mengandung banyak nolnya. Contoh kelima, hitung determinan matrik A ukuran 5 kali 4 ya. Nah, 4 kali 4. Ini contoh dari contoh 3. Lalu kita langsung ubah ke dalam perhitungan OBE. Nah, karena di sini di baris kedua ada nilai 1 di sini, maka semuanya akan disubstitusikan dengan row kedua. Karena untuk menjadikan semuanya 0. Contohnya di sini row pertama dikurangi 3 kali row kedua.
3 kali 1, 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. Nah, row ketiga ini 2, 4, 1, dan 3. Jadi row 3 kurangi 2 kali row 2. Jadi 2 kali 1, 2. Lalu 2 kurangi 2, 0. Berikut juga dengan row keempat, kurangi 3 kali row kedua. 3 kali 1, 3. 3 kurangi 3, 0. Nah, berdasarkan rumus plus minus ini ya, juga dilihat ya. Didapat hasil determinan dari matriks A secara OBE berikut. Jadi kolom pertama itu yang punya nilai banyak 0 dan ada nilai 1. Maka di sini ditarik garis secara kolom pertama baris kedua. Lalu kita masukkan ke dalam matriks 3 kali 3. Nah, ini sesuai rumus min 1 ya. Lalu 3 kali 3-nya, karena di sini perpotongannya kolom pertama dan baris kedua, didapat min 1, 1, 3, 0, 3, 3, itu 8, 0. Lalu kita nolkan lagi di sini. Row 3 ditambah row pertama. Nah, didapat hasil 0, 9, 3. Ya. Karena di sini hasilnya adalah kita tetap tarik perpotongan pada kolom pertama, baris pertama. Hasilnya 2 kali 2. Jadi 3, 3, 9, 3. Karena di sini berdasarkan plus minus, ini harus di min ya. Jadi jadi plus. Nah, berarti hasilnya sama dengan min 18. Lalu matriks kofaktor. Misalkan A adalah matriks persegi n kali n dan C, I, J adalah kofaktor entry A, I, J, maka matriks kofaktor A adalah C11 sampai CNN. Adjoin dari A adalah transpos matriks kofaktor. Nah, adjoin A ini adalah sama dengan transpos matriks kofaktornya ya. Jadi ditransposkan matriknya. Nah, tentukan matriks kofaktor dan adjoin dari matriks A berikut. Ini matriks A 3 kali 3, selesaikan matriks kofaktor dari A. Maka plus minus ya. Di sini plus minus plus, plus minus plus. Maka di sini didapat sama. Kita cari untuk perpotongan baris pertama, kolom pertama dapat 63 min 40. Nah, berarti ini kita cari sampai dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perpotongan ya, yang nanti didapat matriks 2 kali 2. Maka dikalikan silang di tiap-tiap matriks 2 kali 2, di sini didapat hasil matriks 3 kali 3, yaitu 12, 6, min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, dan 16. Ini matriks kofaktor dari A. Nah, lalu matriks kofaktor di sini, adjoin dari A adalah transpos matriks kofaktor. Kita transposkan, berarti baris jadi kolom, yang dinamakan adjoin A. Ya. Jadi 12, 6, min 16 yang secara baris ini menjadi kolom. 12, 6, 16. Nah, mencari matriks balikan menggunakan adjoin, itu balikan matriks A dapat dihitung dengan menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Contohnya determinan matriks A, yaitu 3 kali 3. Di sini setelah dihitung ada determinan A-nya didapat 64. Maka A inverse sama dengan, kita lakukan rumus yang di atas tadi, A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin A, maka 1 per 6. Determinan A nya kan 64, jadi 1 per 6. Adjoin A nya transposnya yang sudah dibuat tadi, ini 3 kali 3, maka di sini A transposnya hasilnya adalah 12 per 64, 4 per 64, 12 per 64, dan seterusnya. Jadi per 64 semua ya. Sekarang kaidah Cramer. Nah, jika AX sama dengan B adalah SPL yang terdiri dari n persamaan linear dan n peubah variabel, sedemikian sehingga determinan A
tidak sama dengan 0. Maka SPL berikut memiliki solusi yang unik atau memiliki solusi tunggal. Nah, di sini X1 determinan A1 per determinan A, X2 determinan A2 per determinan A, sampai Sn determinan An per determinan A. Yang dalam hal ini, AJ adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry pada kolom ke J dari A dengan entry dari matriks B. Nah, B-nya di sini yang sudah kalian tahu di SPL, ini matriks vektor ya. Jadi B1 sampai Bn. Nah, contoh diberikan SPL di sini belum dirubah ya. Jadi ada SPL, hitung solusinya dengan kaidah Cramer. Perencananya yaitu AX plus B. Nah, di sini matriks A-nya jika sudah dirubah jadi matriks 3 kali 3, B-nya adalah secara vektor 0, 1, 0, dan 2. Nah, didapat determinan itu sama dengan matriks 3 kali 3 sama dengan 10 ya. Maka A1, A2, A3 sampai AN ya, rumus dari tadi determinan itu A1, A2, A3 sampai AN. Nah, A1 itu kolom pertamanya 0, 1, 0, 2. A2 kolom kedua 1, 0, 2. A3 kolom ketiga 1, 0, 2. Jadi nilainya sama ya. Karena ini dikalikan penyelesaian berdasarkan AX plus AX sama dengan B. Nah, lalu hitung determinan masing-masing AJ-nya. Nah, setelah A1, A2, dan A3 didapat, maka determinan A1 itu sama dengan 8, determinan A2 min 15, determinan A3 sama dengan 16. Lalu hitung nilai XI sebagai berikut berdasarkan X1, X2, dan X3-nya. Dimasukkan rumusnya berdasarkan determinan A1 adalah 8, lalu determinan A-nya adalah 10. Nah, ini determinan A-nya 10 ya. Nah, sama hasilnya pecahan 4 per 5. X2 min 3 per 2 dan X3 min 8 per 5. Semua dibagi determinan A yang nilainya 10. Dari hasil determinan A1, A2, dan A3. Nah, ini contoh latihan bisa kalian kerjakan di rumah untuk menentukan determinan matriks-matriks berikut. Ini menentukan determinannya saja ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.